Bam! Suara pintu yang didobrak oleh Haris. Beberapa pasukan militer khusus serta Wisnu sudah bersiap di posisi masing-masing. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kamu yakin trackermu masih berfungsi? Tanya Haris pada Wisnu setelah mereka memasuki rumah itu dan tidak melihat seorang pun di sana. Trackerku bekerja sesuai kondisi jantung, dan aku masih menerima sinyalnya sampai sekarang. Suara Wisnu terdengar mulai khawatir. Rumah tersebut seperti baru saja dikosongkan tanpa penjagaan. Wisnu dan Haris terus mencari di sekitar area rumah tersebut sampai mereka tiba di sebuah gudang kosong di belakang rumah, yang pintunya terkunci dari luar. Haris memberi sinyal pada pasukannya yang lain untuk bersiap siaga di belakang mereka, dengan mengangkat mereka dalam posisi siap menyerang. Wisnu perlahan membuka pintu itu. Di dalamnya ada sosok seorang wanita yang ditutupi kepalanya dengan kain hitam. Mulai dari penampilan sampai pakaian yang dikenakan sama persis dengan Andrea. Namun Haris masih ragu dengan wanita yang diikat di kursi tersebut. Tidak ada orang lain di gudang itu. Tidak ada penjagaan maupun orang jahat. Hanya wanita itu yang ditinggalkan sendirian di sana dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mungkin dia telah dibius sebelumnya. Wisnu menurunkan. Dia berlari mendekati wanita tersebut, lalu secepatnya melepaskan tali yang melilit tubuhnya. Betapa kagetnya dia setelah membuka penutup kepalanya. Kita dipermainkan. Ia tidak bisa menahan emosinya dan meluapkan amarahnya dengan menendang tembok. Mereka telah membawa Andrea ke tempat yang lain. Ini artinya mereka tahu bahwa kita akan datang kemari. Haris menurunkan yang ada di tangannya. Dia menginstruksikan kepada pasukannya untuk membawa wanita tersebut ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Sekarang mereka kehilangan jejak Sandra dan Andrea. Satu-satunya jalan adalah menunggu sampai kedatangan Miles dan Andre ke Singapura. Selain itu, mereka juga harus menata ulang bagaimana langkah selanjutnya. Haris hanya bisa berharap musuh-musuhnya itu tidak menyakiti istrinya. Bila itu terjadi, bila mereka berani menyentuh ujung rambutnya saja, dia berjanji akan menghabisi mereka semua. Di lain sisi, Wisnu yang masih marah menendangi barang-barang yang ada di gudang tersebut. Apa kamu sudah selesai? Haris bertanya padanya setelah 10 menit. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Wisnu berjalan mendekati Haris, kemudian memegang kedua ujung kerah bajunya. Dia adalah istrimu, dan kamu masih tenang-tenang saja. Seperti tidak terjadi sesuatu. Hah? Teriaknya. Haris memegang tangan Wisnu yang ada di depan dadanya lalu melepaskannya. Dengan marah, tidak akan mengatasi masalah, ucapnya. Haris, istrimu ada di tangan mereka. Dia dalam bahaya sekarang. Dan kamu masih setenang ini. Ayo kembali ke markas dulu. Kita harus memikirkan strategi berikutnya untuk melawan mereka. Hei, apa kamu mendengarku? Jangan membuatku berkata 2 kali, Wisnu. Wisnu memukul Haris di wajahnya, membuat ujung bibir Haris berdarah. Dengan satu tangannya, Haris memegang leher pria yang berdiri di depannya itu dan menekannya dengan keras. Aku berusaha untuk tidak sekarang. Tenangkan dirimu.
Mereka tidak akan menghabisinya. Hah? Haris berteriak, kemudian melepaskan Wisnu setelah melihat wajahnya yang berubah pucat. Tanpa berkata-kata lagi, ia berjalan menuju ke mobilnya, meninggalkan Wisnu di sana. Melampiaskan amarahnya sekali lagi, Wisnu menonjok tembok sampai hampir retak. Menghidupkan motornya, ia mengikuti Haris dari belakang. Andrea bangun di dalam kegelapan. Kedua tangan dan kakinya diikat. Melihat sekeliling, dia seperti berada di dalam sebuah sangkar yang besar yang ditutupi dengan kain hitam. Tubuhnya mulai gemetaran karena takut. Haris, aku takut. Di mana kamu? Andrea mulai menangis diam-diam. Tidak lama dia mendengar suara derap langkah kaki yang cepat yang semakin mendekat. Seseorang yang bicara dengan sedikit keras membuatnya kaget. Anak, kamu hanya membuat masalah saja untukku. Siapa yang kamu bawa kali ini? Hendrik menggebrak pintu ketika ia memasuki ruangan tersebut. Pa, ini tidak seperti yang Papa bayangkan. Kami hanya main-main saja dengannya. Rama mencoba menjelaskan sembari berjalan mengikuti ayahnya. Plak! Seketika pipi Rama berubah memerah. Ini bukan pertama kalinya ia dipukul oleh ayahnya. Ini karena perempuan itu kan? Sudah lama aku memperingatkanmu untuk menghabisinya. Tapi kamu tidak pernah mendengarkanku. Sekarang, kalian hanya bisa merepotkan. Rama hanya diam melihat ayahnya yang marah. Buka. Hendrik menginstruksikan pada anak buahnya untuk membuka kain yang menutupi sangkar raksasa di dalam ruangan tersebut. Dua orang datang mendekat dan membuka kain itu lalu kembali ke posisinya semula. Melihat wajah Andrea, mata Hendrik terbuka lebar. Lina, ucapnya lirih, sebuah nama yang sudah lama dilupakannya. Bukankah dia sudah meninggal? Lalu, siapa ini? Jangan katakan dia adalah... Andrea yang ketakutan meringkuk di ujung sangkar. Mas, jangan marah pada Rama, dia hanya... Ibu Adelia yang mengejar suaminya terlihat diam setelah melihat seseorang di dalam sangkar. Andrea seperti burung yang tengah dikurung. Jangan marah, kamu bilang. Lihat apa yang dilakukan oleh putramu. Membawa wanita ini kemari. Kamu pikir aku tidak akan marah? Hah? Hendrik berteriak pada Bu Adelia dan mengeluarkan, akan lebih baik kalau aku menghabisi anak ini. Tidak om, ini adalah ideku. Sandra berlari untuk melindungi Rama. Tapi om, bukankah nanti kita juga akan menyingkirkannya? Ucapnya lagi dengan takut. Dia belum pernah melihat kepala keluarga Nugraha itu semarah ini. Hah? Menyingkirkannya? Hendrik menolehkan pandangannya pada Sandra dan tersenyum sinis. Daripada menyingkirkannya, mengapa aku tidak menyingkirkanmu saja? Tubuh Sandra mulai gemetaran setelah mendengar kata-kata Hendrik barusan. Pa, Rama maju untuk melindungi Sandra. Dia tahu bahwa sejak awal pria setengah baya tersebut tidak menyukai Sandra. Sophie yang kebetulan sedang lewat di depan ruangan tersebut berhenti ketika melihat wajah yang tidak asing baginya. Dia masuk ke dalam ruangan dan memperhatikan Andrea di dalam sangkar. Hendrik segera menurunkan setelah melihat kehadiran Sophie di sana.
Sayang, Hendrik yang ingin menyentuh pundak wanita tersebut tapi segera ditangkis dengan tangannya. Jangan sentuh aku, ucap Sophie yang kemudian menolehkan pandangannya pada Rama. Buka gemboknya. Awalnya Rama sedikit ragu, tapi akhirnya dia tetap membukanya. Dia masih menghormati istri pertama ayahnya itu. Sejak kecil dia tahu bahwa ayahnya lebih mencintai istri pertamanya tersebut daripada ibunya. Sophie berjalan masuk ke dalam sangkar itu dan mendekati Andrea yang meringkuk ketakutan. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Sophie berusaha menenangkan Andrea. Wanita setengah baya itu lalu berdiri kembali dan melihat wajah semua orang yang ada di ruangan tersebut satu persatu. Siapa yang melakukan ini? Wajahnya terlihat tenang, namun seperti sedang menahan amarah di baliknya. Aku yang melakukannya, Tante. Sandra menjawab dengan nada suara yang sedih. Dia berharap Sophie tidak akan marah dan membantunya dengan situasinya saat ini. Yang dia tahu Sophie adalah yang paling penyabar di antara anggota keluarga Nugraha yang lain. Sophie berjalan mendekatinya. Dengan kerasnya ia menampar pipi kanan Sandra membuat gadis itu sampai terjatuh. Beraninya kamu. Tante. Sandra memegangi pipinya dan mulai menangis. Maaf. Kami sudah membuat kekacauan di sini. Kami akan membereskannya. Rama mencoba membela Sandra, sugar babynya. Kalian, bawa dia ke kamarku. Ucap Hendrik dengan lantangnya pada anak buahnya, membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut melihat ke arahnya. Andrea yang shock kakinya mulai gemetaran. Tidak, Haris, tolong aku. Sophie dan Andrea yang melihat Hendrik meninggalkan ruangan itu segera mengejarnya. Sementara Rama sibuk menenangkan Sandra. Mas, dia masih anak-anak. Mas, bujuk Adelia. Pergi sana, kamu sama saja dengan putramu. Hendrik menangkis tangan Adelia. Tunggu, kita harus bicara. Sophie menyentuh tangan Hendrik. Pria itu menghentikan langkahnya dan menoleh pada istri pertamanya tersebut. Hah? Aku pikir kamu tidak mau bicara denganku lagi. Setelah 20 tahun lamanya, baru hari ini Hendrik masuk kembali ke kamar Sophie. Meskipun kerap menghabiskan waktunya traveling ke luar negeri, tapi ia tahu kalau suaminya sebenarnya tidak suka pada gadis muda. Kalau ia suka pada gadis muda, selama absennya mungkin Enna atau Sandra sudah menjadi mangsanya. Namun kenyataannya mereka baik-baik saja.